Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani dari kelas 12 IPA 1 nomor urut 30. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang makanan khas daerah Ambon dan juga tantangan dalam pembuatannya. Untuk yang pertama itu ada papeda. Papeda merupakan salah satu makanan khas di Papua yang terbuat dari sagu. Membuat papeda ini nampaknya sudah menjadi tradisi turun-temurun masyarakat di sana. Namun, sebelum menjadi papeda, proses pengambilan sagu dari pohon sagu terlebih dahulu dilakukan dengan cara pohon sagu yang sudah siap panen usia 7-10 tahun ditebang hingga tumbang, kemudian batangnya dibelah menjadi 2 bagian. Isi dari batangnya itulah yang akan diambil menjadi sagu. Nah, dalam proses pembuatan papeda ini harus menggunakan air yang mendidih untuk membuat papeda itu jadi seperti lem. Jadi tantangan dalam membuat papeda ini cukup rumit karena jika air. Nah, adapun tantangannya, karena papeda yang harus dibuat betul-betul harus dengan air mendidih, disiram dan diaduk sehingga membuat seperti lem. Tantangannya itu adalah dalam pembuatannya, karena jika misalnya air yang digunakan itu tidak mendidih dengan baik, maka dalam proses pembuatan papeda itu akan menjadi keras sehingga sulit untuk dimakan. Bisa juga tepung sagunya itu tidak melekat dengan baik. Jadi itu tantangan yang sulit dalam membuat papeda yang kenyal dan lembut. Jadi solusinya itu adalah dalam membuat papeda harus menggunakan air yang betul-betul panas. Sarannya kalau misalnya kalian baru pertama kali mau mencoba untuk membuat papeda, disarankan untuk mengajak orang yang sudah berpengalaman agar sagunya itu menjadi lembut, seperti lem dan mudah untuk dicerna. Nah, selanjutnya itu adalah ikan asap. Sesuai dengan penyebutannya, ikan asap memang diolah melalui cara pengasapan dengan kayu bakar. Di kota Ambon, Maluku, ikan laut asap memang telah kesohor sebagai menu kudapan di berbagai rumah makan. Ikan asap ini banyak ditemukan di restoran-restoran tepi pantai. Lalu juga waktu beroperasi restoran itu sampai jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Mengapa? Karena waktu itu adalah waktu-waktu ikan dalam keadaan masih fresh. Jadi tantangan dalam membuat ikan asap ini yaitu dari ikannya sendiri, karena ikan yang digunakan itu harus betul-betul ikan fresh agar rasanya lebih nikmat. Jika ikan yang digunakan itu tidak fresh atau sudah lama, maka rasanya juga akan sedikit amis atau tidak terlalu enak jika diasapi. Jadi itu tantangannya. Selanjutnya ada bagea kenari. Bagea kenari ini adalah sejenis kue kering yang berbahan dasar tepung sagu dan bisa dijadikan makanan cemilan ketika menikmati secangkir kopi atau teh. Tekstur kue khas Ternate ini cukup keras, sehingga akan lebih nikmat ketika menyantapnya dengan mencelupkan terlebih dahulu di kopi atau teh yang diminum. Bila digigit langsung, bagea kenari akan terasa sangat keras. Namun, bila kita menginginkan pendapatan tekstur yang lebih lembut, hal tersebut dapat diatur ketika proses pembuatannya. Adapun yang bahan-bahan digunakan dalam membuat bagea kenari itu, yang bahan dasar utamanya itu adalah tepung sagu, lalu kacang kenari yang sudah dicincang kasar, gula, air, minyak, sayur, dan beberapa rempah seperti cengkih dan kayu manis yang sudah ditumbuk halus. Jadi tantangannya itu adalah tantangan dalam membuat bagea kenari ini adalah di teksturnya, karena ciri khasnya itu adalah tekstur yang keras. Jadi harus dilakukan beberapa kali proses masuk ke oven hingga mendapatkan tekstur tersebut. Jadi solusinya adalah pintar-pintar untuk melihat dan mengatur suhu oven agar teksturnya itu dapat menjadi sempurna, yaitu keras. Karena harus melalui proses banyak kali masuk oven, sehingga harus membentuk tekstur yang betul-betul keras sesuai dengan ciri khas bagea kenari dari Ambon ini. Selanjutnya itu adalah rujak Natsepa yang banyak dijual di pinggir pantai Natsepa. Rujak ini sangat segar karena memiliki cita rasa bumbu yang berbeda dengan rujak kebanyakan. Rujak Natsepa hadir dengan potongan buah yang kemudian diaduk dengan sambal kacang sebelum disajikan dalam mangkuk kecil.
Yang istimewanya itu dengan rasa bumbunya, ada rasa pedas, asam, dan juga manis yang menyatu menjadi satu. Tantangan dari membuat rujak nasi cabai ini adalah dalam bumbu kacangnya, karena bumbu yang digunakan itu adalah bumbu kacang yang betul-betul kental, dan ada campuran-campuran asam yang membuatnya agak sedikit asam, dan dicampurkan dengan buah-buah yang manis, jadi rasanya itu kompleks. Jadi tantangannya sendiri itu adalah di bumbu kacangnya sendiri itu. Nah, selanjutnya itu adalah sambal colo-colo. Sambal colo-colo ini adalah sambal yang mentah, yang dicincang-cincang, yang sangat pas jika disamakan dengan menu ikan bakar. Adapun bahan-bahannya itu bawang merah, bawang putih, sambal, tomat, yang dicincang-cincang dan disatukan dengan kecap, lalu dibumbui dengan bumbu penyedap, garam, dan lain-lain. Tantangannya itu adalah tantangan pemakan cabenya sendiri, karena cabenya yang dicincang-cincang agak besar-besar, jadi itu biasa kalau kegigit akan terasa sangat pedas. Jadi solusinya itu jika menggigit cabenya harus juga sama dengan bawang-bawangnya agar tidak terlalu pedas. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.